Di tengah sebuah desa kecil yang terlupakan waktu, berdiri sebuah sumur tua. Dikelilingi oleh semak liar dan pohon beringin besar yang akar-akarnya menjalar seperti tangan yang hendak meraih siapa saja yang mendekat. Sumur itu menjadi pusat ketakutan dan bisik-bisik warga selama puluhan tahun. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tidak ada yang berani mengambil air darinya. Bahkan sekadar menatap ke dalamnya pun dihindari. Bukan karena airnya kotor, bukan pula karena sumur itu kering, tetapi karena di balik kedalamannya tersembunyi rahasia lama yang menolak untuk dilupakan. Nama pemuda itu Dimas, mahasiswa jurusan arkeologi dari Jakarta yang tengah menyusun skripsi tentang peninggalan tradisional desa. Ia mendengar kabar tentang sumur tua di desa Cipeusing, sebuah desa kecil yang tidak terdeteksi di peta digital, namun penuh dengan cerita rakyat yang belum banyak digali. Penuh semangat dan rasa ingin tahu, ia pun datang untuk meneliti lebih dalam. Kesan pertama yang Dimas tangkap saat tiba di desa itu adalah heningnya. Seolah seluruh penduduknya bicara dengan suara pelan. Dengan mata yang terus melirik ke satu arah ke sebuah halaman luas di pinggir desa, di mana pohon beringin besar menaungi sebuah sumur batu tua. Saat ia bertanya kepada kepala desa, lelaki tua itu hanya menjawab singkat, sumur itu bukan untuk dilihat apalagi dicari tahu. Cukup tahu bahwa ia ada dan biarkan tetap seperti itu. Namun rasa ingin tahu Dimas terlalu besar. Malamnya, ia menyelinap ke area sumur, membawa kamera dan buku catatan. Hanya diterangi cahaya bulan, ia berdiri di depan sumur tua yang kini tampak lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Batu-batunya ditumbuhi lumut tebal dan tali timba sudah putus sejak entah kapan. Ia menyalakan senter dan mengintip ke dalam. Gelap. Hanya gema napasnya sendiri yang terdengar. Tapi saat ia menyorot lebih dalam ada sesuatu yang bergerak. Cepat. Seperti bayangan. Tiba-tiba hawa di sekitarnya menjadi dingin. Daun-daun beringin bergetar meski tak ada angin. Dan dari dasar sumur terdengar suara rintihan. Bukan rintihan angin, melainkan suara manusia. Perempuan. Panjang, lemah, namun menggema seolah berasal dari tempat yang sangat jauh dan sangat dalam. Dimas membeku. Ia mencoba merekam suara itu, tapi kameranya mati mendadak. Layar menghitam. Senter bergetar dan padam. Ia sendiri dalam gelap hanya ditemani suara lirih dari bawah tanah. Dimas mundur perlahan berusaha keluar dari area sumur. Tapi langkahnya terasa berat. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram kakinya. Saat ia menoleh lagi ke sumur, ia melihatnya sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain putih lusuh tengah merangkak naik dari dalam sumur menatapnya dengan mata hitam legam. Dimas berteriak, lalu pingsan. Ia ditemukan keesokan paginya oleh warga, tergeletak di dekat sumur dengan wajah pucat dan bibir membiru. Butuh 2 hari hingga ia siuman. Dan saat ia sadar, ia tak banyak bicara. Hanya meminta maaf, lalu memilih meninggalkan desa secepatnya tanpa membawa satupun catatan atau rekaman yang semula ingin ia jadikan bahan skripsi. Beberapa minggu kemudian, Dimas menulis surat kepada kepala desa. Ia meminta agar sumur itu dijaga, tidak dibongkar, dan dibiarkan tetap seperti sedia kala. Dalam surat itu, ia menyebutkan satu kalimat yang ia dengar jelas dalam mimpinya. Dari suara perempuan yang sama. Suara dari dasar sumur, aku tidak ingin dilupakan. Tapi jangan pernah coba mengingatku. Kini sumur itu kembali sunyi. Tak ada lagi yang berani mendekat.
Pohon beringin terus tumbuh dan suara rintihan hanya terdengar oleh mereka yang nekat. Karena sesungguhnya sumur tua itu bukan sekadar tempat menyimpan air, melainkan pintu antara dunia yang terlihat dan dunia yang seharusnya tetap tersembunyi. Setiap desa punya rahasia, dan tak semua rahasia harus dibuka. Karena ketika yang tersembunyi dipaksa muncul, mereka tidak akan kembali dengan tenang. Terima kasih sudah menonton Kisah Harian Mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.